Nama saya Brigita Cecilia Amanda Pasaribu, NIM saya 22011142006. Saya mahasiswi dari Universitas Negeri Medan. Di video kali ini saya akan membahas tentang desain pembelajaran. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama adalah pengertian desain pembelajaran. Desain pembelajaran atau yang biasa disebut dengan desain instruksional bisa dimaknai sebagai sebuah upaya untuk membelajarkan peserta didik. Secara sederhana, desain pembelajaran adalah suatu rancangan yang sistematis dan sistemik untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Secara lebih luas, tujuan utama desain pembelajaran adalah untuk memecahkan masalah kinerja manusia. Pembahasan yang kedua adalah pembelajaran sebagai suatu sistem. Pada konteks pembelajaran, Gagné mengatakan bahwa sistem pembelajaran adalah suatu set peristiwa yang mempengaruhi siswa sehingga terjadi proses belajar. Yang menjadi perhatian utama perancang pembelajaran adalah bagaimana mengupayakan agar kegiatan pembelajaran bisa efektif dan efisien. Untuk mewujudkan harapan tersebut, penelusuran terkait komponen sistem pembelajaran menjadi teramat penting. Ada 8 langkah model pengembangan instruksional atau MPI dalam Suparman pada 2001. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan instruksional dan menulis tujuan instruksional umum. Yang kedua, melakukan analisis instruksional. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal mahasiswa. Yang keempat, menulis tujuan instruksional khusus. Yang kelima, menulis tes acuan patokan. Yang keenam, menyusun strategi instruksional. Yang ketujuh, mengembangkan bahan instruksional. Dan yang kedelapan adalah mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif yang termasuk di dalamnya kegiatan merevisi. Pembahasan yang ketiga adalah prinsip-prinsip dalam desain pembelajaran. Yang pertama, menurut Philbeck dalam Suparman pada 2001, terdapat 12 prinsip pembelajaran dalam pembelajaran untuk dijadikan perhatian para perancang pembelajaran, yaitu yang pertama, respon-respon baru diulang sebagai akibat dari respon tersebut. Implikasi dalam kegiatan pembelajaran antara lain, perlunya pemberian umpan balik positif dengan segera atas keberhasilan atau respon yang benar dari peserta didik, dan sebaliknya peserta didik harus aktif membuat respon. Yang kedua, perilaku tidak hanya dikontrol oleh akibat dari respon, tetapi juga di bawah pengaruh kondisi atau tanda-tanda yang terdapat dalam lingkungan peserta didik. Implikasi prinsip ini pada teknologi pembelajaran adalah perlunya menyatakan tujuan pembelajaran secara jelas kepada peserta didik sebelum pembelajaran dimulai. Yang ketiga, perilaku yang ditimbulkan oleh tanda-tanda tertentu akan hilang atau berkurang frekuensinya bila tidak diperkuat dengan pemberian akibat yang menyenangkan. Implikasi prinsip ini adalah pemberian isi pelajaran yang berguna pada peserta didik di dunia luar dan memberikan umpan balik berupa imbalan dan penghargaan terhadap keberhasilannya. Yang keempat, belajar yang berbentuk respon terhadap tanda-tanda yang terbatas akan ditransfer kepada situasi lain yang terbatas pula. Implikasinya adalah pemberian kegiatan belajar pada peserta didik yang sesuai dengan berhubungan dengan dunia nyata atau kehidupan sehari-hari. Yang kelima, belajar menggeneralisasikan dan membedakan adalah dasar untuk belajar sesuatu yang kompleks seperti pemecahan masalah. Implikasi dari prinsip ini adalah pemberian contoh secara jelas atas materi pelajaran yang diberikan kepada peserta didik. Yang keenam, status mental mahasiswa untuk menghadapi pelajaran akan mempengaruhi perhatian dan ketekunan mahasiswa selama proses belajar. Implikasinya adalah pentingnya menarik perhatian peserta didik untuk mempelajari isi pelajaran. Yang ketujuh, kegiatan belajar yang dibagi menjadi langkah-langkah kecil dan disertai umpan balik untuk penyelesaian setiap langkah akan membantu sebagian besar mahasiswa. Implikasinya adalah digunakannya bahan belajar terprogram dan analisis pengalaman belajar peserta didik menjadi kegiatan-kegiatan kecil disertai latihan dan pemberian umpan balik. Yang kedelapan, kebutuhan memecah materi belajar yang kompleks menjadi kegiatan-kegiatan kecil akan dapat dikurangi bila materi belajar yang kompleks dapat diwujudkan dalam suatu model. Implikasinya adalah penggunaan media dan metode pembelajaran yang dapat menggambarkan materi yang kompleks. Yang kesembilan, keterampilan tingkat tinggi seperti keterampilan memecahkan masalah adalah perilaku kompleks yang terbentuk dari komposisi keterampilan dasar yang lebih sederhana. Implikasinya adalah perumusan tujuan umum pembelajaran dalam bentuk hasil belajar yang operasional agar dapat dianalisis menjadi tujuan-tujuan yang lebih khusus.
Belajar cenderung menjadi cepat dan efisien, serta menyenangkan bila mahasiswa diberi informasi bahwa ia menjadi lebih mampu dalam keterampilan memecahkan masalah. Yang ke-11, perkembangan dan kecepatan belajar mahasiswa bervariasi. Ada yang maju dengan cepat, ada yang lebih lambat. Implikasinya adalah pentingnya penguasaan peserta didik terhadap materi pelajaran menjadi prasyarat sebelum mempelajari materi selanjutnya, dan peserta didik diberikan kesempatan maju menurut kecepatan masing-masing. Dan yang terakhir atau yang ke-12, dengan persiapan mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan mengorganisasikan kegiatan belajarnya sendiri dan menimbulkan umpan balik bagi dirinya untuk membuat respon yang benar. Implikasinya adalah pemberian kemungkinan bagi peserta didik untuk memilih waktu, cara, dan sumber-sumber lain di samping yang sudah ditetapkan. Bahasan yang keempat adalah model-model desain pembelajaran. Pada video kali ini ada 5 model desain pembelajaran yang akan dibahas, yaitu yang pertama, model Dick and Carey. Model ini adalah salah satu model prosedural, yaitu model yang menyarankan agar penerapan prinsip disesuaikan dengan langkah yang harus dijalani berurutan. Model Dick dan Carey memilah 9 tahap dalam merancang pembelajaran sebagai bagian berikut ini. Yang kedua ada model Assure. Model Assure ini merupakan langkah merencanakan pelaksanaan pembelajaran secara sistematis. Pada pelaksanaannya, model ini memadukan penggunaan teknologi dan media di ruang kelas. Kepanjangan dari Assure ini dapat dilihat pada bagian berikut. Yang ketiga ada model Gerlach dan Ellie. Model ini adalah salah satu model pembelajaran kooperatif di mana guru bisa melihat motivasi, kemampuan, dan karakteristik siswa sehingga lebih mudah dalam menyampaikan materi pelajaran dan mempermudah dalam pengelolaan kelas. Selengkapnya dapat kita lihat pada bagian berikut ini. Yang keempat, model EDDI. Ada 5 langkah yang dikemukakan dalam model ini sesuai dengan akronimnya, yaitu yang pertama analisis. Menganalisis kebutuhan untuk menentukan masalah dan solusi yang tepat dan menentukan kompetensi siswa. Yang kedua desain, menentukan kompetensi khusus, metode, bahan ajar, dan strategi pembelajaran. Yang ketiga development, memproduksi program dan bahan ajar yang akan digunakan dalam program pembelajaran. Yang keempat implementation, melaksanakan program pembelajaran dengan menerapkan desain atau spesifikasi program pembelajaran. Yang kelima, evaluation, melakukan evaluasi program pembelajaran dan evaluasi hasil belajar. Yang kelima ada model Degeng. Degeng pada 1997 mengemukakan 8 langkah desain pembelajaran yang berkonteks model elaborasi, yaitu yang pertama, analisis tujuan dan karakteristik bidang studi. Yang kedua, analisis sumber belajar atau kendala. Yang ketiga, analisis karakteristik si belajar atau peserta didik. Yang keempat, menetapkan tujuan belajar dan isi pembelajaran. Yang kelima, menetapkan strategi pengorganisasian isi pembelajaran. Yang keenam, menetapkan strategi penyampaian isi pembelajaran. Yang ketujuh, menetapkan strategi pengelolaan pembelajaran. Dan yang kedelapan adalah pengembangan prosedur pengukuran hasil pembelajaran. Secara skematis, ke-8 langkah tersebut digambarkan pada bagian berikut ini. Menurut Atwi Suparman pada 2001, setiap model dibagi dalam 3 tahap, yaitu tahap definisi, tahap analisis dan pengembangan sistem, dan tahap evaluasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada 4 faktor, yaitu yang pertama tingkat penggunaannya seperti tingkat lembaga dan tingkat mata pelajaran, yang kedua penggunaan istilah dalam setiap tahap dan langkah, yang ketiga jumlah langkah pada setiap tahap, yang keempat lengkap tidaknya konsep dan prinsip yang digunakan. Kesimpulannya adalah pembelajaran merupakan sebuah sistem yang terdiri atas sejumlah komponen berupa aktivitas yang masing-masing memiliki fungsi untuk mencapai satu tujuan. Beragam model perancangan atau desain pembelajaran yang telah dikembangkan para ahli memberikan inspirasi dan panduan kepada perancang pembelajaran dalam mengembangkan program-program pembelajaran sesuai dengan tingkat atau latar yang spesifik. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.